Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Arif dan teman-teman. Perkenalkan, saya Safa Sabita Muharram dengan NIM 2023-60278 dari kelas Manajemen Strategik. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan hasil analisis mendalam mengenai analisa perumusan strategi perusahaan pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan Adira Finance. Mari kita mulai pembahasannya dari profil singkat perusahaan. Jadi, sejarah singkat Adira Finance ini didirikan tahun 1990 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 dengan kode saham ADMF. Sejak tahun 2004, kepemilikan mayoritas diakuisisi oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau anggota dari MUFG Group asal Jepang, yang memberikan keunggulan sinergi pendanaan skala internasional. Di sini ada visi misi Adira. Pertama, visinya itu menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, dan misinya menyediakan beragam solusi keuangan sesuai siklus hidup pelanggan, memberikan keuntungan berkelanjutan bagi stakeholders, dan memberdayakan komunitas. Lalu, ada 4 produk dan jasa Adira. Yang pertama itu pembiayaan otomotif, yaitu membeli motor baru dan bekas. Kedua, pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas dana jaminan BPKB. Ketiga, pembiayaan perlengkapan rumah tangga atau elektronik. Dan yang keempat, pembiayaan syariah atau umroh. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, struktur tata kelola Adira Finance dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer atau CEO yang membawahi divisi-divisi strategis. Hal yang menarik di sini adalah keberadaan peran khusus seperti Chief of IT and Digital Officer yang mengawal transformasi digital, serta Chief of Harmony Integration Officer yang bertugas memastikan sinergi operasional antara Adira, Bank Danamon, dan MUFG Group berjalan secara optimal tanpa hambatan birokrasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi bisnis Adira melalui analisis PESTEL. Dari sudut pandang lingkungan makro ada beberapa poin PESTEL. Yang pertama ini politikal. Secara singkatnya, adanya kebijakan pemerintah yang gencar mendorong hilirisasi industri kendaraan listrik atau electric vehicle yang memberikan kepastian regulasi baru. Lalu ada ekonomi. Tantangan fluktuasi suku bunga acuan BI rate mempengaruhi biaya modal, namun di sisi lain pertumbuhan kelas menengah tetap menjaga daya beli konsumer. Selanjutnya ada sosial. Generasi muda saat ini sangat menuntut kemudahan digital dan menyukai tren gaya hidup berpergian atau umroh. Selanjutnya, teknologikal, yaitu penerapan AI untuk kredit scoring otomatis mempercepat proses persetujuan kredit. Lalu ada environmental, yaitu adanya tuntutan ESG yang mendorong pergeseran portofolio pembiayaan ke arah kendaraan ramah lingkungan. Yang terakhir ada legal, regulasi OJK yang sangat ketat mengenai tata cara penagihan, eksekusi fidusia, serta perlindungan konsumen menjadi rambu-rambu hukum yang mutlak untuk dipatuhi. Nah, dari analisis lingkungan tadi, selanjutnya kita beralih ke analisis industri menggunakan Porter's Five Force Analysis. Pertama ini ancaman pendatang baru. Skalanya itu saya kasih rendah. Hal ini dikarenakan adanya regulasi modal minimum yang sangat besar dari OJK yang membatasi pemain baru masuk dengan mudah. Lalu, daya tawar pemasok skalanya sedang, karena Adira masih memiliki ketergantungan pasokan kendaraan dari agen pemegang saham atau APM otomotif utama. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli, skalanya tinggi, karena konsumen sangat mudah beralih ke kompetitor atau leasing lain yang menawarkan suku bunga lebih rendah. Lalu, ada ancaman produk substitusi dengan skala sedang, karena adanya ekspansi agresif dari vintage P2P lending
dan pay later untuk pembiayaan mikro dan durables. Yang terakhir, ada rivalitas kompetitor. Skalanya tinggi, karena kompetisi antar konglomerasi multifinance berskala nasional saat ini berjalan sangat ketat. Oke, selanjutnya di sini ada analisis internal. Jadi ada RBV dan FRIO. Pertama ini saya akan membahas dulu RBV. Jadi RBV ini ada dua, ada tangible resources dan intangible resources. Yang pertama, tangible resources atau aset berwujud, yaitu jaringan ratusan kantor cabang fisik di Indonesia dan infrastruktur digital aplikasi Adiraku. Sedangkan intangible resources atau aset tak berwujud, yaitu brand equity Adira yang kuat, lisensi multifinance lengkap, serta data historis perilaku kredit jutaan nasabah. Lalu masuk ke FRIO, analisis FRIO. Di sini, melalui analisis kapabilitas FRIO, kita dapat memetakan mana kekuatan yang memberikan sustainable competitive advantage bagi Adira. Pertama, dukungan finansial dan sinergi dari Bank Danamon atau MUFG terbukti menjadi keunggulan berkelanjutan yang sulit ditiru karena memberikan likuiditas yang sangat stabil. Lalu, jaringan ratusan kantor cabang fisik dan dealer rekanan yang loyal di seluruh Indonesia juga menjadi keunggulan berkelanjutan. Sementara itu, transformasi digital melalui aplikasi Adiraku berada pada level competitive parity, karena kompetitor lain juga mengembangkan aplikasi serupa. Adapun reputasi brand berada pada level temporary competitive advantage karena kepercayaan publik harus terus dirawat secara konsisten. Dan yang terakhir, sistem manajemen risiko dan scoring kredit juga terbukti menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita identifikasi faktor strategisnya menggunakan analisis SWOT. Kita mulai dari strength, yaitu pertama, ada likuiditas pendanaan sangat kuat didukung penuh oleh Bank Danamon dan jaringan global MUFG. Kedua, jaringan kemitraan atau dealer rekanan otomotif yang masif, loyal, dan tersebar di seluruh Indonesia. Ketiga, basis data nasabah aktif berskala besar untuk program retensi. Keempat, portofolio produk terdiversifikasi secara matang atau unit konvensional dan syariah. Kelima, infrastruktur transformasi digital melalui aplikasi Adiraku yang sudah mapan diadopsi pelanggan. Lalu kita ke weakness. Pertama, struktur portofolio pembiayaan masih sangat dominan dan bergantung pada sektor otomotif fosil konvensional. Kedua, biaya overhead operasional jaringan kantor cabang fisik di daerah masih tergolong tinggi. Ketiga, alur birokrasi persetujuan kredit internal di beberapa lini produk masih kalah instan dibanding vintage. Keempat, eksposur risiko gagal bayar atau NPL pada segmen kendaraan bermotor bekas cenderung berfluktuasi tinggi. Kelima, beban biaya edukasi pasar yang besar untuk migrasi nasabah daerah ke platform digital. Lanjut kita ke opportunities. Yang pertama ada akselerasi pertumbuhan permintaan pasar mobil listrik dan motor listrik nasional. Kedua, potensi ekspansi penyaluran pembiayaan produktif bagi sektor UMKM. Ketiga, pangsa pasar pembiayaan berbasis syariah atau haji dan umroh yang sangat masif di Indonesia. Keempat, optimalisasi data analytics lintas entitas atau cross-selling bersama nasabah Bank Danamon. Yang kelima, pengembangan jaringan wilayah pelosok baru melalui sistem kemitraan keagenan digital terdesentralisasi. Yang terakhir, kita masuk ke threats. Pertama, ada kebijakan moneter global terkait pengetatan suku bunga yang dapat menipiskan margin keuntungan bersih. Kedua, penetrasi agresif layanan pay later dan raksasa ekosistem teknologi atau e-commerce tanpa syarat agunan fisik.
Ketiga, risiko penurunan target penjualan otomotif nasional akibat tekanan makroekonomi atau daya beli makro. Keempat, kompleksitas regulasi sengketa hukum di lapangan terkait eksekusi jaminan fidusia. Yang kelima, kerentanan daya beli masyarakat daerah komoditas akibat volatilitas harga pasar sawit atau tambang. Oke, selanjutnya kita analisis menggunakan matriks SWOT atau TOS. Melalui matriks TOS ini, kita dapat merumuskan beberapa rekomendasi strategi kombinasional. Yang pertama, strategi SO, yaitu Strengths dan Opportunities. Pertama itu memanfaatkan sinergi MUFG dan jaringan cabang untuk mempercepat integrasi Mandala Finance. Lalu yang kedua, mengembangkan produk pembiayaan Green EV dengan dukungan pendanaan dari MUFG. Selanjutnya kita ke strategi ST, yaitu Strengths and Threats. Pertama, memanfaatkan stabilitas pendanaan dari MUFG untuk menghadapi tekanan kenaikan suku bunga. Yang kedua, memperluas kanal digital melalui jaringan cabang untuk menghadapi disrupsi vintage pay later. Lalu kita lanjut ke strategi WO, yaitu Weakness Opportunity. Strateginya itu, pertama, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan otomotif dengan memperluas ke pembiayaan Green EV. Kedua, mengoptimalkan integrasi Mandala Finance untuk efisiensi operasional cabang. Yang terakhir, strategi WT, yaitu Weakness Threats, di mana pertama ini ada mengendalikan beban operasional cabang untuk menjaga margin di tengah kenaikan suku bunga. Yang kedua, memperkuat efisiensi dan digitalisasi proses untuk menghadapi disrupsi vintage pay later. Nah, Adira Finance ini merumuskan strateginya pada diferensiasi fokus. Alasannya karena Adira Finance ini menghindari perang tarif bunga terendah atau cost leadership murni yang berisiko mengikis profitabilitas secara jangka panjang. Perseroan memilih fokus membangun keunikan nilai tambah atau unique value proposition yang menargetkan loyalitas nasabah multi-finance. Nah, penerapan keunggulan diferensiasinya ini, yang pertama, satu ekosistem solusi finansial. Dengan integrasi erat produk Adira dan MUFG, membentuk satu siklus pembiayaan dan perbankan terintegrasi penuh yang tidak dimiliki kompetitor independen. Lalu, keunggulan yang kedua, yaitu pendekatan jaringan omnichannel, memadukan keandalan kedekatan fisik atau kantor cabang untuk aspek kepercayaan eksekusi nilai besar dengan kepraktisan digital atau aplikasi Adiraku untuk kepraktisan transaksi harian. Di sini ada formulasi strategi fungsional. Strategi fungsional Adira bergerak secara harmonis di 5 lini utama. Nah, yang pertama ini di pemasaran. Jadi, Adira ini mengoptimalkan kampanye pembiayaan hijau atau EV ini secara interaktif dan meningkatkan retensi konsumen lewat poin penghargaan Adira Point. Yang kedua, operasi, yaitu mengimplementasikan paperless operasional menggunakan e-signature dan validasi survei lapangan berbasis geotagging untuk efisiensi biaya. Ketiga, SDM, yaitu mentransformasi peran staf operasional dari sekadar fungsi administratif konvensional menjadi penasihat solusi finansial digital. Yang keempat, keuangan, yaitu mengoptimalkan skema joint financing bersama Bank Danamon guna menekan risiko likuiditas pasar modal. Yang kelima, teknologi informasi yang memperkuat keamanan cyber aplikasi Adiraku dan memanfaatkan AI Analytics untuk deteksi dini risiko dan kredit macet. Tentu saja, semua rencana besar ini memerlukan skala prioritas waktu agar eksekusinya berjalan terarah. Oke, selanjutnya di sini ada prioritas implementasi strategis. Nah,
Yang saya bilang tadi harus memerlukan skala prioritasnya agar eksekusinya berjalan terarah. Di sini kita membagi peta jalan implementasi strategi ADIRA ke dalam 3 jangka waktu yang realistis. Yang pertama, jangka pendek 0 sampai 1 tahun, di mana ADIRA ini fokus pada pembaruan sistem AI scoring dan peningkatan fitur aplikasi ADIRAku guna mempercepat turnaround time persetujuan kredit demi membendung kompetisi dari vintage. Lalu yang kedua, jangka menengah. Dalam waktu 1-3 tahun, melakukan ekspansi penyaluran kredit pada ekosistem kendaraan listrik untuk memantapkan posisi ADIRA sebagai pionir pembiayaan hijau nasional. Yang terakhir, jangka panjang, waktunya 3-5 tahun, yaitu melakukan restrukturisasi jaringan cabang fisik konvensional secara bertahap menuju ekosistem omnichannel dengan target memindahkan hingga 70% transaksi operasional rutin ke sistem digital guna memangkas biaya tetap secara masif. Sebagai penutup dari analisis ini, mari kita rangkum dan berikan rekomendasi untuk ADIRA Finance. Di sini, temuan utama analisis struktur internal ADIRA Finance berada pada posisi prima berkat dukungan modal ekosistem MUFG Group. Namun, wajib tanggap terhadap disrupsi masif platform vintage tanpa agunan serta dinamika kepatuhan hukum konsumen. Nah, rekomendasi strategis eksekutif yaitu konsisten menerapkan koridor strategi differentiation fokus melalui transisi portofolio pembiayaan IV yang agresif, akselerasi efisiensi operasional berbasis teknologi, serta integrasi layanan lintas entitas. Yang terakhir, potensi manfaat strategis. Jadi, menjaga tingkat profitabilitas imbal hasil yang stabil, mempertahankan rasio NPL jauh di bawah ambang batas rata-rata industri, serta memaksimalkan nilai perusahaan atau firm value jangka panjang di mata investor pasar modal. Demikianlah pemaparan analisis perumusan strategi saya. Di sini ada daftar referensinya, beberapa referensi yang saya gunakan sebagai dasar untuk menganalisis perumusan strategi PT ADIRA Dinamika Multifinance Tbk. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Sekian, terima kasih.